Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin al-Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, mencurahkan kebaikan bagi kita. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik, mencurahkan keberkahan kepada kita. Yang kedua, salat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta seluruh mukmin dan mukminat yang ittiba' kepada beliau, yang menghidupkan sunnahnya dan yang menjalankan apa yang diwasiatkan oleh beliau. Yang kami hormati para tuan guru, terkhusus kepada guru kita Kiai Haji Hafiz Abdul Rahman, dan juga para tuan guru Al-Mukarram Buya Musdar, Al-Mukarram Buya Yahya Zakaria, kemudian Al-Mukarram Al-Ustaz Luqman Hakim, dan para tuan guru yang lain yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Di kesempatan yang singkat ini, jadi kita sudah mendengarkan tadi pemaparan dari dua tuan guru kita. Kita melihat realitas ya, dengan apa yang juga disampaikan oleh tuan guru kita tadi, bahwasanya kaum muslimin hari ini kehilangan induknya. Jadi kita melihat bagaimana penderitaan kaum muslimin karena mereka kehilangan sosok pemimpin, kehilangan induknya. Kita tidak memiliki kekuasaan untuk mengurusi umat ini dengan syariat yang Allah turunkan. Dan apa yang kita alami hari ini itu sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya 1400 tahun yang lalu. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan, "Lapun qadanna ural islami urwatan fakullama inqadat urwatun tashabbatan nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah." Jadi Nabi pernah mengatakan bahwasanya ikatan-ikatan Islam itu akan terurai satu persatu. Dan ketika setiap satu ikatan itu terurai, maka orang-orang akan berpegang kepada ikatan berikutnya. Dan yang pertama kali terurai ya, atau terburai ya, hilang ikatan itu adalah al-hukmu, yaitu kekuasaan. Yang paling akhir adalah as-salah ya. Syekh Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa al-maqsudu bil hukmi ya, al-hukmu ala manhajil Islam. Jadi yang dimaksud dengan al-hukmu di dalam hadis ini adalah al-hukmu ala manhajil Islam. Jadi kekuasaan yang berdiri di atas landasan Islam. Wa yadkhulu fihi bid-darurah wujudul khalifah alladhi yaqumu bihadzal hukmi. Dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana eksistensi khalifah, ya, keberadaan seorang khalifah yang menegakkan kekuasaan tersebut. Dan setelah runtuhnya kekhilafahan Utsmani, maka kita tidak mendapati lagi adanya seorang khalifah yang mengurusi hidup kita hari ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, sebagaimana kita sering membaca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, bahwa kita diperintahkan orang-orang beriman ini untuk masuk ke dalam Islam ini secara kafah. Sebagaimana penjelasan para ulama bahwa kafah ini adalah hal minas silmi fi jami'i syara'ihi. Jadi kita diperintahkan untuk masuk ke dalam seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita berpaling dari syariat Allah, mengambil apa yang berasal dari ideologi lain seperti kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan juga isme-isme yang lain, karena semuanya itu bukan berasal dari Islam. Jadi bukan berasal dari Islam, dan semua itu dibangun di atas satu asas, yaitu fasluddin anil hayah, yang ini tentu bertentangan dengan apa yang kita yakini. Jadi semuanya berlandaskan kepada satu prinsip atau satu akidah, yaitu fasluddin anil hayah. Jadi memisahkan agama atau meminggirkan agama ini dari kehidupan. Maka terakhir yang kami sampaikan bahwasanya
selain Islam adalah batil. Ya, kita tidak mungkin kembali atau kita tidak mungkin mengambil nilai paradigma, ideologi, hukum yang bukan berasal dari Islam. Ya, karena semua yang batil itu pasti akan melahirkan kebatilan yang lain. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Dr. Muhammad Az-Zuhaili ya, di dalam kitab beliau Al-Wajiz fi Ushul Fiqh, kullu ma buniya ala batil fahuwa batil. Jadi segala sesuatu yang dibangun di atas kebatilan, maka dia juga batil. Ya, makanya kita tidak mungkin untuk kemudian bergantung kepada sistem, kepada ideologi yang bukan berasal dari Islam. Maka inilah saatnya untuk kita kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ini diatur dengan syariatnya dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan singkat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun sesuatu yang menyinggung tuan guru kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik, meneguhkan jalan kita dan menguatkan hati kita kemudian agar kita bisa berjalan sesuai dengan thariqah Rasulullah SAW sampai kita bertemu dengan beliau nanti di Al-Haud dan dikumpulkan bersama dengan beliau nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.